Iza Zega akhirnya harus rela menggunakan baju orange. Setelah sempat mangkir dari panggilan Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu dengan alasan sakit, akhirnya Iza resmi ditahan di Polda Jawa Timur pada hari Kamis malam 23 Januari 2025. Dalam sebuah video yang beredar, tampak Iza Zega mengenakan baju setelan warna orange, baju yang identik dipakai oleh tahanan. Dalam video tersebut, Iza tampak berjalan dengan tangan terborgol dan diapit oleh dua orang perempuan memasuki sebuah ruangan di Polda Jawa Timur. Sontak nih guys, berita ditahannya Iza Zega segera ramai di media sosial. Transgender yang sedang tersangkut kasus dugaan penistaan agama ini tentu saja membuat senang para rivalnya. Salah satunya Nikita Mirzani. Nikita yang merasa geram dengan tingkah pola Iza Zega tentu merasa lega dengan ditahannya Iza Zega di Polda Jawa Timur. Nikita bahkan memberikan dukungan untuk sahabatnya Sandi Permatasari yang melaporkan Iza Zega karena dugaan pencemaran nama baik. Waria Iza Zega sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War, udah dapat tempat baru. Guys, War Iza Zega udah di Polda Jatim. Kita lihat ya, dia dapat tempat nggak di sel. Ya, kok bisa main Instagram dong. Resminya Iza Zega ditahan bukan hanya menjadi sorotan para rivalnya saja nih guys. Tapi teman satu circle-nya pun memberi komentar. Fitri Salhuteru, seorang pengusaha yang memang dekat dengan Iza Zega memberikan pendapat bahwa yang salah tetap harus dihukum. Dan dia pun membantah ikut campur dalam masalah ini. Fitri menyebutkan bahwa kasus ini biarlah polisi yang bekerja karena dia hanya mengurus masalah dirinya dan keluarganya. Selamat pagi netizen, nyariin aku tidur tuh baru bangun. Jadi kalau kalian bertanya nih heboh katanya Iza Zega ditahan, ya udah biarin aja. Aku udah bilang tegak lurus, kalau memang salah, kalau memang enggak. Tapi kita lihat kesalahannya di mana. Kok bisa ITE langsung ujug-ujug ditahan? Ya biar aja Bapak polisi nanti yang menjawab. Iza Zega kan juga punya tim lawyer. Aku dari awal bilang, aku tidak ikut campur. Jadi jangan nuduh-nuduh nih. Ya, aku tahu nih siapa yang nuduh-nuduh aku ikut campur. Enggak ada. Aku enggak ada ikut campur apapun urusan ini. Urusan ini aku hanya membela harkat martabat keluarga dan anak aku yang disikat-sikat, yang difitnah, yang dibully sama wanita biadab. Nah, mending kalian tanya sama wanita biadab itu yang punya tim katanya, kok bisa tahu? Nah, tapi boleh ya kalian suruh aku bertanya kepada penegak hukum ya. Karena kebetulan aku juga punya laporan ITE di Polres Tangerang Selatan. Proses untuk dari lidik ke sidik itu sulit sekali ya. Harus saksi ahli, ini itu bahasa, saksi apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, kenapa laporan Iza Zega di Jawa Timur, di Surabaya, kok cepet sekali gitu loh. Setahu aku ya, kalau yang prosedur dan benar Bapak tidak semudah itu. Dan setahu aku juga, kalau undang-undang ITE itu, setahu aku ya, yang awam ini harus ada somasi dulu, harus ada ya gitu-gitulah. Aku juga kurang paham. Coba ini aku tag ya Divisi Humas Polri, bagaimana ini undang-undang ITE bisa sampai ada penahanan yang heboh.
Seperti kita ketahui nih guys, ini adalah pemanggilan ketiga Iza Zega setelah pada pemanggilan yang kedua Isa mangkir datang dengan alasan sakit. Akan tetapi ikut merusuhkan suasana Polsek Pulau Gadung saat adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Sheila Saukia terhadap dokter detektif. Dalam video itu dengan jelas Iza Zega atau yang dikenal dengan Mami Online ini atau Sahrul mengatakan bahwa dia sakit karena selesai perawatan. Jadi muka bentol-bentol. Mami mungkin Tapi nggak popeng ya kayak yang barusan. Mami mungkin kedatangan ke sini kenapa Mami mungkin? Mami mau mempertanyakan kepada Doktif karena dia sering membuat dan menyindir Mami tentang penistaan agama. Siapa yang dia maksud si Sahrul? Siapa yang dia maksud tentang penistaan agama? Harus Mami minta pertanggungjawaban. Mami minta pernyataan secara langsung di depan umum. Gitu, di depan kalian semuanya. Siapa yang dia maksud? Gitu. Jadi jangan seperti petentang petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur gitu. Tadi katanya dokter juga menyinggung tadi pas lagi hampir debat Mami yang soal nggak datang ke Polda Jatim tapi alasannya sakit. Oh enggak, tidak ada alasan sakit. Kata siapa dulu nih? Kita itu bicara berdasarkan bukti dan fakta dan data gitu. Jadi coba tanyakan ke Polda Jatim langsung. Apakah alasan Mami tidak hadir karena sakit? Atau karena alasan apa itu? Gitu. Jangan percaya dengan mulut-mulut hoax lah, ya. Waktu melihat KNN juga menyerang Mami soal penistaan agama juga gimana Mami? Nah itu tadi Mami tanyakan, kenapa kalian bilang saya penistaan agama? Atas dasar apa gitu loh? Sedangkan pengadilan belum menetapkan saya sebagai tersangka, gitu. Saya mau tanya, minta pertanggungjawabannya dia, gitu loh. Kan dia berpendidikan, katanya dia dokter. Saya mau lihat dulu tampangnya, mukanya, di balik topengnya, dia harus berani mengatakan di depan mata saya gitu. Terkait dokumen-dokumen yang disepil sama NN itu bener nggak sih Mami? Oh iya benar. Mami kan. Dan video viral juga yang katanya ada ayah Mami. Oh itu bukan bapak saya. Cari data yang paling benar lah. Oh berarti itu salah semua ya Mami ya? Salah semuanya. Mulut mereka itu tidak ada yang benar. Ada rencana melaporkan mungkin yang pihak-pihak yang... Gini, kalau kita laporkan itu contoh nih data saya diposting. Tiba-tiba itu benar, saya lapor. Karena itu menganggap bahwasannya illegal access dan juga pemostingan mempublikasikan data Mami. Nah, karena berhubungan itu tidak benar, ngapain saya lapor? Gitu. Bukan karena pencemaran nama baik juga kan itu juga bisa. Nama saya nggak baik-baik amat. Kenapa harus pencemaran nama baik? Dia saja. Untuk yang di Polres Jakarta Selatan sudah ada pemanggilan. Yang mana dulu nih? Saya ada laporin. Yang dilaporin. Yang dilaporin sama Yolo ini. Oh, saya nggak tahu nih. Apa haknya dia melaporkan saya nggak tahu. Gitu. Dan Kohani juga melaporkan. Siapa? Kohani juga melaporkan. Apa haknya dia melaporkan saya nggak tahu. Atas dugaan penistaan agama. Yang bisa melaporkan saya adalah Arab Saudi. Orang yang ada di sini tidak bisa melaporkan saya. Berarti tidak sesuai hukum acara. Itu. Kalau diterima itu agak aneh ya, gitu loh. Kan belajar hukum semuanya ya. Artinya belum ada pemanggilan dari Polres Selatan. Belum ada, justru Mami ini lagi nunggu nih. Mami lagi nunggu untuk dipanggil supaya nanti kelak Mami umur tidak ada lagi yang ganggu seperti cucu-cucu si Yolo ini. Gitu. Jadi kalau jika ada pemanggilan berarti siap ya? Oh siap, I'm ready to wear. Ini sakit semangatnya kemarin sampai baju tidur doang ini. Dekat rumah Mami dari sini. Iya, rumah mewah Mami itu dekat dari sini, jadi tinggal meluncur. Tadi mau tidur, lihat Sheila live, oh ternyata ada Doktif. Doktif ini kan selalu mengatakan Mami penistaan agama. Makanya Mami tanya, ngomongnya Saul, Mami tanya siapa si Saul itu? Kau jelaskan gitu loh. Karena yang diberangkatkan oleh Sheila Saukia itu saya. Nggak ada nama Saul dia berangkatkan gitu. Berarti di sini juga membela ke Sheila Saukia juga? Tidak membela Sheila Saukia, tidak membela siapa-siapa. Saya membela hak saya sebagai warga negara yang baik. Saya ingin bertanya secara langsung. Oh berarti ini fast track juga. Iya, kebetulan. Apa Sheila Saukia mau saya bela? Nggak ada kepentingan. Saya bukan BA-nya. Ya kan? Saya bukan siapa-siapanya. Kamu harap lapornya Pak. Gimana? Apa lagi? Berarti ini nunggu ya? Nunggu ini giliran Mami ya. Iya, kayak Mami. Dari Kota ke Medan jauh kan, bawa langsung baju biar nggak pulang-pulang.
Sedikit menelisik ke belakang ya guys, walaupun saat pemanggilan pertama Iza memenuhi panggilan di Polda Jawa Timur dan berharap ada perdamaian, tapi kenyataan pahit harus dia terima dan berujung menjadi tersangka dan ditahan. Jadi yang datang itu pengacaranya, jadi ya udah kita tunggu lagi nanti RJ-nya karena pihak pelapor ini lagi tidak enak badan, lagi sakit, berhalangan, ya udah nanti di reschedule lagi. Berarti hari ini belum ada kesepakatan damai? Belum ada. Tapi dari mbaknya sendiri ingin damai? Dari kita, Iya. dari maminya sendiri. Iya. Kalau mami sih mengikuti ya, mengikuti dalam arti enaknya pelapor maunya apa, seperti itu. Kalau dari mami sendiri ya ngikutin alurnya aja gitu. Ya kalau bisa damai, kenapa nggak damai? Ya kan, ngapain huru hara? Yang dituduhkan pencemaran nama baik. Terus kapan ada rencana pemanggilan lagi? Atau Tadi sih mungkin after minggu depan ya, karena pihak pelapor itu masih ada acara sampai sebelum akhir bulan sih gitu. Kalau mami sih siap aja kapan dipanggil, kapan saja siap hadir. 3 jam. Ada berapa pertanyaan ya? Ada 18 ya? Ya mungkin segitu. Mbak, tapi memang ada itikat baik untuk damai ya? Oh kalau mami sendiri ada dong, kalau nggak mungkin datang kan? Sudah ada kayak tabayun untuk menceritakan atau meminta maaf? Oh ada Secara tadi ya. Kalau untuk masalah permintaan maaf belum ya, karena tadi itu cuman hanya bertemu menjelaskan apa yang dimaksud dengan instastory yang kami posting, tujuannya buat siapa, seperti itu. Jadi tadi itu hanya pihak pelapor itu mendengarkan apa yang alasannya gitu. Kenapa saya dilaporkan seperti itu. Jadi dia hanya bertanya itu story-nya mami itu buat apa, siapa, dan maksudnya apa gitu. Udah dijelaskan. Tapi sebelumnya sudah ada kayak nelpon ke pihak pelapor? Belum. Belum ada itikat Belum. telepon? Sampai sekarang belum Kenapa itu? Kenapa? sama sekali. Belum. Kenapa mbak? Padahal kan pengen damai dia endingnya. Kok sejak awal belum mau? Enggak ada telepon-telepon, nggak ada kenapa-napa. Mbak, dengan status tersangka ini gimana nanti? Dengan status saya kan tersangka kan bukan kali ini aja, udah sering, udah berkali-kali. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial ya kan. Mbak, Santai. seandainya dari pihak pelapor tidak ingin damai dan tetap dengan mengikuti proses hukum, ini Iya, bagaimana? Gitu? berarti kita ikuti alurnya gitu. Berarti kan biarlah Pak Hakim yang menetapkan apakah instastory yang saya buat itu salah apa tidak gitu. berarti siap kalau ditahan ya? Oh siap dong, kan aku bukan pertama kali ditahan gitu. Mbak, untuk terakhir ini sempat ada mungkin hal yang ingin Tapi disampaikan nggak mungkin oleh- ditahan lah, oh ya amit ya. Untung nggak hujan. Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan pada pihak si korban atau pelapornya ini? Semoga cepat sembuh, cepat sehat, walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan yang zolim. Soal kasus Itu bukan buat pelapor. Instastory saya itu adalah dongeng mami online. Yang mana dongeng mami online itu anak-anak online kan saya terkenal dengan yang namanya mami online. Jadi saya berhak untuk story saya selagi tidak menyinggung orang. Ya yang merasa tersinggung ya saya juga bingung ya kenapa. Itu ada lagi pertanyaan. Oke, sudah. Oke, Mami, ini Oh, iya. mengenai Nikita udah rame beritanya hari ini nggak datang. Oh nggak datang. Ya udah Jadi, tunggu panggilan gimana? berikutnya. Mungkin ada pesan untuk Nikita Mirzani. Oke, pesannya adalah selagi kita tidak salah ya kita datang. Proses hukum yang berlaku itu harus kita patuhi, apalagi pihak-pihak yang memanggil kita itu adalah institusi kepolisian. Kita harus taat pada hukum yang berlaku. Gitu. Kayak contoh Mami ya. Iya, contohnya Mami kan datang nih, kita sama-sama dipanggil kan. Saya tanggal 8, beliau tanggal 8 juga. Cuman beda kota kan. Saya di Surabaya aja sejauh ini saya sempatkan untuk datang karena saya menghargai panggilan Bapak Kepolisian Polda Jawa Timur dan juga saya menghargai laporannya Ibu Sandi. Ngenes nggak sih guys kalau kita pantau media sosial Iza beberapa hari yang lalu, dengan langkah percaya diri dan ceria Iza Zega berangkat ke Jawa Timur menggunakan kereta dengan kelas VIP dan fasilitas mewah.
Tampak Iza Zega menikmati kemewahan tersebut. Tapi siapa sangka nih guys, perjalanan dan fasilitas mewah itu adalah fasilitas terakhir yang dia dapatkan. Kini, dengan menggunakan seragam orange dan berada di balik jeruji, Iza Zega tentu mendapatkan fasilitas yang berbeda.